Nah, terkait koalisi ini, maka pertanyaannya juga kemarin diajukan kepada Pak Anies, bagaimana kalau koalisi Pak Anies ini bubar? Apa yang terjadi? Tentu saja kalau bubar, Pak Anies tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden, karena untuk bisa mencalonkan menjadi calon presiden tentunya harus punya presidential threshold 20%. Sementara presidential threshold itu dimiliki oleh partai politik. Nah, ketika ada pertanyaan bagaimana seandainya kalau koalisi Pak Anies ini bubar, apa yang dijawab Pak Anies Baswedan? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita yang satu ini yang kita ambil dari wartaekonomi.co.id. Belum nih Mas. Iya. Cawapres itu sudah kita putuskan di tim 8 jadi satu nama, ya. Dan kemarin Mas Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim 8 ke Pak SBY dan Mas AHY. Hari ini ke Pak Surya Paloh, nanti ke Presiden PKS dan Habib Salim. Kapan diumumkannya? Itu hasil konsultasi Mas Anies kepada ketiga petinggi partai. Jadi hasil yang sudah kita lakukan jadi memutus satu nama, dan kemudian Mas Anies melakukan laporan kepada ketua umum partai. Kapan kita umumkan? Nanti kita rapatkan habis ini, kapan Mas Anies akan umumkan itu ke publik. Di data survei kami sejak November 2022, jadi 1 bulan setelah deklarasi Anies di bulan Oktober, itu Nasdem memang melesat kira-kira begitu ya, dari angka 3,41 itu di angka 9,02% gitu. Nah, ini membuktikan bahwa partai politik yang mencapreskan begitu ya, mengusung figur capres itu selalu mendapatkan kotel efek. Calon presiden capres dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan Anies Baswedan ditanya apa rencananya jika koalisi pendukung dirinya itu bubar. Jadi gini, menurut saya kami di Koalisi Perubahan itu kalau boleh Anda melihat selama berbulan-bulan nggak banyak tuh pesan-pesan mic yang muncul, kata Anies melansir dari YouTube channelnya Kamis 2 Mei 2023. Ada proses pembicaraan, ada banyak hal yang dibahas, tapi kami tidak ingin mengirimkan pesan yang membingungkan kepada publik, tambahnya. Yang hari ini bilang A, besok A, kemudian B, besok B, B, nanti B lagi. Kemudian publik berspekulasi, ini jadi nggak sih? Ini pecah nggak sih? Jelasnya. Timelinenya, deadline waktu yang sudah kita siapkan di tim 8 itu paling lambat deklarasinya 16 Juni, paling lambat deklarasinya. Tapi satu namanya sudah. Itulah Mas Anies kemarin dan tim ke Pacitan menyampaikan kepada Mas AHY dan Pak SBY, tadi ke Pak Surya Paloh. Ya, kita tunggulah kapan akan diumumkan ini ke publik. Nah, ini bisa kita lihat juga misalkan di saat ini perolehan suara PDIP dan Gerindra itu di top level kira-kira begitu. Jadi pencapresan partai politik yang mengusung capres 2024 ini pasti mendapatkan kotel efek. Kemudian ada beberapa faktor lagi ini mengkonfirmasi alasan memilih partai politik. Itu yang pertama, yang paling besar adalah bahwa capres pilihan saya menurut responden itu didukung oleh partai politik gitu. Nah, kira-kira begitu Mas Iqbal dan Mbak Eva. Ia juga meyakinkan masyarakat mengenai isu-isu pembubaran yang beredar, bahwa kata Anies hanya koalisinya lah yang sudah mempunyai dokumen kesepakatan. Bahkan di antara semua yang sekarang sudah punya dokumen tertulis kesepakatan bersama, cuma 3 partai ini, Nasdem, PKS, dan Demokrat, katanya. Jadi saya ingin sampaikan, insya Allah semua di tangan Allah ya. Kita nggak tahu nanti ujungnya apa, tapi secara hitungan proses manusiawinya nih yang kelihatan kasat matanya nih. Insya Allah semua jalan sama-sama terusnya. Jadi saya ingin sampaikan, insya Allah
Semua di tangan Allah ya. Kita nggak tahu nanti ujungnya apa. Prinsipnya kan terpulang ke Mas Anies. Dari awal mendeklarasikan Mas Anies, dari kebebasan Mas Anies untuk menentukan calon wakil presiden. Pilihan Mas Anies, tidak ada masalah, oke saja apa yang sudah diputuskan dan disampaikan oleh Mas Anies kepada ketua umum. Ya nanti kita intip kantong Mas Anies saja. Ya kami bersepakat biar Mas Anies yang menyampaikan. Mempunyai jawaban yang luar biasa teman-teman ya. Jawabannya bahwa koalisi ini masing-masing punya dokumen tertulis, mempunyai MOU yang masing-masing tentunya harus bersepakat terkait MOU yang telah ditandatangani. Itu artinya bahwa koalisi ini saya pikir akan berjalan mulus sampai 2024, dan koalisi ini sangat kokoh, kuat, dan tidak mudah tergiur ajakan dari koalisi lain untuk bergabung atau supaya mendukung calon presiden tertentu selain Anies Baswedan. Efek luar biasa Anies Baswedan bagi koalisi perubahan. Dikutip dari News Jakarta, penulis cerita dan editor karikatur Indonesia Sutan Mangara Harahap mengungkapkan efek luar biasa Anies Baswedan bagi koalisi perubahan untuk persatuan. Untuk diketahui, koalisi perubahan merupakan koalisi partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Berisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sutan mengatakan partai pendukung dan Anies Baswedan mulai menikmati efek dari jargon perubahan yang digaungkannya, yaitu mempengaruhi pemilih akar rumput. Anies efek itu luar biasa. Anies dan partai pendukung kini mulai menikmati bagaimana jargon perubahan efek mulai bekerja dan mempengaruhi para pemilih di tingkat akar rumput, grassroots, ungkapnya. Lebih lanjut, menurutnya masyarakat menjadikan kehadiran Anies sebagai harapan baru dalam mengatasi persoalan bangsa menggunakan cara yang berbeda seperti perubahan. Masyarakat memadukan keselarasan antara kehadiran Anies sebagai solusi mengatasi persoalan bangsa dengan partai pendukung yang begitu solid mengusung jargon perubahan. Ujarnya dikutip dari Twitter _Sutan Mangara Senin 19 Juni. Nasdem, Demokrat, dan PKS serta Anies sekarang tengah bekerja sama membuat rakyat yang sedang dilanda kebosanan akibat kebijakan merasakan perubahan yang digaungkannya. Antara Anies dan partai pendukung kini saling bahu-membahu memenangkan hati rakyat yang telah lama mengalami kebosanan atas kebijakan-kebijakan yang telah dirasakan. Siapa bilang masyarakat tidak jenuh dengan keadaan saat ini, tandasnya.